Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin ma'mul wa ala solahi sa'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna fiddin wa yarzukuna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallah yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa yasbi fardana ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adam menaqma bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala halaman 75 ya. Wa ta'adduhal famma tajdidu islahi bil miski wat tibi. Melanjutkan bahasan yang lalu tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terkait dengan suami. Ya. Bacaan yang lalu sampai pada wat ta'atturu. Seorang istri harus selalu wangi, harus wangi. Iya, di hadapan suami gitu, biar suaminya nyaman gitu. Walaupun bukan buat dicium, kan wangi itu tanpa harus dicium juga sampai ya. Jadi gimana tuh ya, pokoknya wangi aja lah. Sebab ada tipe laki-laki yang selalu menuntut itu ya. Ada juga yang kagak sih, lah mau wangi kayak mau kagak bini gua ini gitu, ya kan? Saya mah sebagai suami yang setia sepanjang zaman biasa aja sih, mau wangi kayak mau kagak bini gue gitu ya. Tapi diusahakan kalau dengan itu kemudian membuat suami menjadi senang, jadi ibadah kan Bu ya. Namanya idkhalus surur, memasukkan rasa gembira ke hati orang lain dengan banyak cara gitu. Apa aja caranya, termasuk ini gitu. Kalau ada gitu. Wa ta'adduhal pamma, dan senantiasa memperbaharui aroma wangi mulut bil miski watib, dengan minyak misik dan wangi-wangian yang lain. Katanya mulut biar wangi. Makan durian kali ya. Jangan jengkol bau, pete aja pete. Buat ngilangin bau jengkol tuh makan pete lu. Iya, jadi bau pete kan. Wa dawamu zinati bi hadratihi wa tarkuha inda ghaibatihi. Wajib bagi seorang istri senantiasa berhias di hadapan suami. Ketika suami ada, berhiaslah.
biar kelihatan cantik. Pada dasarnya perempuan itu cantik semua. Kenapa? Karena nggak ada yang ganteng, ya. Jadi ketika suami ada di hadapan kita, ada di rumah ya lah, diusahakan berhias, pakaian yang rapi. Kan kadang-kadang suaminya juga mikir, udah mengusahakan membelikan pakaian tapi nggak dipakai gitu. Pakaian itu buat dipakai gitu. Ya kalau buat dipakai ya pakai gitu. Di tempat yang layak dipakai gitu. Di tempat yang layak diperlihatkan, yaitu di hadapan suami. Karena seorang istri tidak berhak memperlihatkan di hadapan yang lain gitu. Tapi watar kuha inda goibatihi, kalau laki lagi kagak ada jangan dandan gitu. Laki gak ada nih, ya jangan berhias bu. Daster soek aja, daster soek yang gampang bu, itu daster baju paling favorit, iya kan? Iya, enak katanya daster mah, kata mama daster nggak apa-apa. Kalau laki lagi kagak ada ya, jangan sebaliknya. Giliran suami hadir di rumah pakaian sebaunya, seadanya. Lah lagi gak kemana-mana ini gitu. Lagi dan laki kagak ada, baru berdandan, apa maksudnya itu? Jadi perempuan kalaupun harus cantik, cantiklah di hadapan suami. Di depan orang lain emang kagak boleh cantik, boleh aja, tapi jangan mempercantik diri. Beda ya, antara tampil cantik dengan tampil mempercantik diri. Kalau tampil cantik emang dasarnya udah cantik gitu, biar bangun tidur juga cantik aja. Tapi kalau mempercantik diri emang boleh dandan. Di hadapan suami itu mempercantik diri walaupun sudah cantik gitu ya. Emang suami kagak ada kayak gitu di hadapan istri, harus ganteng gitu. Kayaknya nggak ketemu deh, nggak ketemu keterangan, nggak ada. Jadi berarti lakinya bebas-bebas aja ya. Suami nih, istri maksudnya, yang tuntutannya istri. Ya, jadi berusahalah untuk selalu menarik kebab. Rasulullah SAW bilang, perempuan atau istri yang paling baik itu adalah orang yang pada saat engkau lihat sarrotka, menyenangkanmu. Idza nadartaha sarrotka, kalau dilihat nyenengin gitu. Nah gimana caranya nyenenginnya? Ya banyak cara. Ya salah satunya itu, ya salah satunya itu. Kecuali gini bu, ada gini ya, ada seorang suami yang memang nggak suka kalau istrinya tampil berlebihan. Apa kesannya berlebihan. Udah seadanya aja gitu. Mau kondangan kayak mau di rumah segitu-gitu aja gitu. Kalau memang kondisi itu diketahui sama istri, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Karena pada dasarnya adalah hati. Kalau hati menerima, apa urusannya coba? Nggak ada urusan. Seorang istri mau cantik, mau tampil apa adanya, kayak mau boleh dandan, kayak selama suami suka, selama suami ridho, nggak ada urusan, ya. Tapi kalau sudah sampai pada sebuah tuntutan, misal dia ngomong, bu, kalau mau kemana-mana itu beda kek sama yang di rumah gitu, sama lagi di rumah, ya setidaknya pakai bedak dikit lah, misal ya. Nah itu berarti suami menuntut istrinya tampil beda untuk menyesuaikan kondisi situasi, karena bagaimanapun orang ngeliat gitu. Walaupun pada akhirnya tidak untuk diperlihatkan ke orang lain, enggak. Tapi itulah kesenangannya suami, itu. Ya, sampai lebahan ini ya, persoalan
yang menyangkut antara hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Lewatin Bu. Mana tadi? Watarkul hiyanati lahu, ke bawah ya. Watarkul hiyanati lahu inda ghaibatihi fi firasihi wa malihi. Wajib bagi seorang perempuan untuk tidak mengkhianati suaminya ketika suami tidak ada. Khianat dalam hal apa? Fi firasihi, di tempat tidurnya. Jangan sampai di tempat tidurnya ada laki-laki lain selain suaminya. Gitu maksudnya. Ya. Begitu maksudnya. Gitu. Jadi selingan. Selingan. Ya selingan dah. Kan selingkuh buat selingan. Nah, bener ya? Iya, selingkuh itu buat selingan. Pastikan itu ya. Pastikan tidak dihadirkan siapapun di luar sosok seorang suami di tempat tidur seorang istri. Wa malihi, dan hartanya, harta suami. Seorang istri tidak boleh mengkhianati hal-hal yang terkait dengan harta suami. Gitu. Artinya gimana? Ini diperjelas dengan hadis nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha, tidak halal bagi istri, antat amu min baitihi illa biidnihi, makan dari rumah suaminya kecuali atas izin suami. Coba, seorang istri dianggap tidak halal makan dari rumah suaminya kecuali izin suami. Ibu kalau makan izin nggak? Izin nggak? Izin. Saya izin minum ya. Kalau baca kitab sambil batuk-batuk, pantas ya. Karena umumnya pembaca kitab itu aki-aki gitu. Saya sambil batuk-batuk, pantas aja, karena aki-aki umumnya. Artinya tidak ada kebebasan bagi seorang istri untuk mentasarufkan seluruh hartanya, harta suami, melainkan atas izin suaminya. Hatta dalam persoalan makan, lu makan gitu. Kalau makan saja harus minta izin ke suami, berarti ngasih makan orang lain harus izin. Bang, ada tamu di rumah, terus kasih makan jangan. Telepon nih. Berarti gitu dong ya. Itu kias hukumnya kayak gitu, kias hukumnya. Kalau untuk dia pribadi saja yang statusnya sebagai istri, dia mesti minta izin ke suaminya hanya untuk ukuran makan nih. Terlebih lagi kalau makan itu kemudian diberikan ke orang lain yang bukan tanggung jawab suami. Berarti harus minta izin. Ini nanti akur nih sama penjelasan yang lalu nih, bahwa salah satu sifat jelek laki-laki menjadi baik kalau ada di perempuan. Apa itu? Al-bakhlu, al-bukhlu, pelit. Nah, laki-laki kalau pelit jelek. Jelek ya. Pelit, medit, buntut kasiran. Bener. Jelek itu. Tapi kalau sifat pelit itu ada di seorang istri, jadi baik gitu. Supaya apa? Supaya dia membatasi bagian mana yang dia boleh keluarkan dan tidak. Ini persoalannya ini. Untuk yang urusan pribadinya saja, dia harus izin ke suami. Tapi untuk izin-izin kayak gini ini memeraktekinnya zaman sekarang susah.
Lo kan kita lagi makan, laki lagi kerja, pengen makan, telepon dulu, bang saya makan ya, gitu. Iya kan? Ini nanti dianggap diskriminasi nih terhadap perempuan, ya enggak? Dia yang masak, dia yang ngolahin, dia yang capek, urusan makan pakai minta izin, ya kan? Tapi bagaimanapun adanya, ini kan hadis, mau digimanain coba yo? Kita nggak mungkin ngebatalin hadis. Yang paling mungkin buat kita adalah membuat satu persetujuan, membuat satu kerjasama, perjanjian untuk saling meridhoi atas apa yang dinikmati oleh seorang istri tanpa sepengetahuan suami, gitu loh. Nih mak, duit belanja, beras di situ, ikan di situ, sayur mayur di situ, semua mah di situ. Kau boleh nikmati sebebasmu. Enak ya? Ya udah begitu aja. Tinggal atur teknisnya. Ya repot lah. Tiap mau makan izin. Susah. Mending kalau kita telepon langsung diangkat, kalau kagak. Tapi hukum tetaplah hukum, tinggal kita atur cara. Gitu ya. Illa raqba minal ta'amil ladzi yuhabu fasaduhu. Kecuali makanan yang dikhawatirkan kalau tidak dimakan jadi rusak, mubazir, makan aja nggak usah pakai izin. Nggak usah pakai izin, buka kulkas nih, wah ada duren nih. Kalau kagak dimakan nih, kalau kagak dimakan mubazir nih, makan aja udah. Ya. Sebab mubazir itu menjadi perkara yang haram lagi nantinya. Jangan kebiasaan memubazirkan makanan. Nih ada bini ustadz nggak di sini? Bini ustadz. Saya bilang nih, bini ustadz itu biasanya banyak makanannya. Iya bener loh. Karena istri saya lakinya ustadz. Iya. Kadang-kadang di kulkas makanan, masya Allah, makanan yang kapan ini. Ada sekali-kali kebuang juga. Ini saya ngomong terus terang ya. Ada sekali-kali waktu kebuang juga. Saya bilang masya Allah, kayak gini ini. Ini tabdzir namanya. Memubazirkan harta. Jangan kayak gitu. Jangan ada kesebut istri ustadz ngebuang makanan di depan rumah orang, ya kan? Bagi-bagiin lah ya. Makanya kalau berbenturan hukum antara kemungkinan tabdir dengan makanan dan pelanggaran atas ini menjadi diperbolehkan. Memang harus izin makan ke suami, tapi kalau kaitan dengan makanan yang kalau tidak dinikmati jadi tabdir, makan aja, gitu, ya. Kalau ilmu batin itu dianggap sebagai ihwanus sayatin, teman setan. Teman setan, mau dibilang teman setan. Padahal di Facebook setan kagak pernah berteman sama kita ya. Tapi kadang-kadang kita banyakkan berteman sama dia. Itu. Ben at'amta ala ridahu kana laha mislu ajrihi wa in at'amta bi ghairi idnihi ben an'amat ala ridahu kana laha mislu ajrihi wa in an'amat bi ghairi idnihi kana lahu al ajru wa alihal wijru. Kalau seorang istri makan tanpa ridho suami, suami tetap dapat pahala. Nah, istri punya dosa lantaran kagak izin. Nah, ini kan terusannya begini, terusannya ini mah. Bu, jangan ibu-ibu ya. Jangankan ibu-ibu nih. Ada seorang tokoh perempuan di Indonesia loh. Keberatan dengan kitab ini, Ukudul Jen. Jadi ada bagian-bagian yang menurut dia ini diskriminasi terhadap kaum perempuan. Coba ntar di muka ketemu nih keterangan. Seorang perempuan, seorang istri, kalau lakinya lagi kepengen, niat kepengen, dia harus menyediakan dirinya walaupun sedang di atas unta. Lagi naik onta nih, naik motor dah, naik bajai dah, naik bajai,
yang rada-rada ketutup dah ya. Ini kitab ini ya, kalau ibu bilang Masya Allah ini, saya nggak heran gitu. Karena ternyata ada tokoh Indonesia pun yang merasa keberatan ini, mengkritisi kitab ini. Tapi bagaimanapun adanya, sebagai seorang yang beriman, iman loh ya, kita tidak boleh menolak ini sebagai bagian dari ajaran. Karena bagaimanapun ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukurannya nafsu kagak ada yang bener, ya. Kalau ukuran nafsu kagak ada yang bener. Tapi ukurannya kemaslahatan yang ingin ditampilkan dan ditimbulkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Gitu loh. Resiko beriman adalah menerima apa adanya. Itu loh. Ya. Terima sebagai apa adanya. Wa ikramu ahlihi wa qaribihi. Wajib bagi seorang istri untuk memuliakan keluarga suaminya. Suami sama wajib. Siapa yang sebut keluarga? Siapa aja? Famili. Apakah orang tua? Apakah sanak saudara? Mertua bu, mertua. Salah seorang yang menjadi muhrim secara muabbadah ya, walaupun sudah mantan, wudunya tetap tidak batal ya. Kita punya mantan mertua misal ini mah, itu walaupun sudah mantan mertua, wudu tetap tidak batal. Ama istri mah istri, jangan mantan istri, lagi jadi istri aja udah batal. Ya, suami istri sedang sebagai suami istri, wudu batal nggak? Batal. Apalagi kalau sudah mantan. Tapi mertua, jangankan saat dia jadi mertua, sudah mantan mertua, wudu kagak batal. Nah itu, ya. Itulah maka penghormatan harus tetap dijaga. Maka kata orang nih, kagak ada katanya istilah mantan mertua. Gitu. Jadi mertua aja. Begitu ya. Itu hukum. Wajib bagi seorang istri untuk memuliakan keluarga suami, terhadap juga begitu juga suami wajib memuliakan keluarga istri. Gitu. Walau bil kalamil jamil, walaupun memuliakannya hanya dengan ngomong doang, ngomong yang bagus, nggak bisa memuliakan dengan cara lain kecuali hanya bisa memuliakan dengan cara bicara yang bagus. Lakukanlah itu ya. Nah itu, waroyatul qalil minhu kasiron, hendaklah memandang yang sedikit menjadi banyak. Pemberian suami itu walaupun dikit harus dinilai banyak. Gitu loh ya. Kayak Allah gini. Allah itu maha latif. Maha apa? Latif. Apa itu latif? Kalau terjemah secara bahasa sih lemah lembut. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, latif. Ada ulama yang memberikan penafsiran latif adalah iksarul qalil, menganggap banyak terhadap sesuatu yang sedikit. Apa nih buktinya? Amalan manusia itu bagaimanapun tetap hukumnya sedikit, tapi yang sedikit itu dibalas dengan banyak berupa surga. Itu namanya latif, iksarul qalil, wa taksilul kasir. Ada sebaliknya loh, menganggap sedikit dari sesuatu yang banyak. Apa itu? Dunia ini kan banyak.
Allah berikan kepada manusia, segitu banyaknya Allah masih bilang inna dunya qalil, dunia itu sedikit. Nah jadi sebagai wujud rasa syukur, seorang istri hendaklah memandang bahwa semua pemberian suami walaupun jumlahnya tidak seberapa, anggaplah itu banyak. Nih ma, duit belanja hari ini berapa bang? 50.000. Banyak amat gitu. Banyak amat segini. Tahun 80 bang, kagak ada segini gitu. Tahun 80 dulu, biar hatinya seneng. Padahal yang kemarin juga masih ada bang gitu. Masih ada utangnya maksudnya. Itu wujud rasa syukur ya. Karena kalau tidak begitu nanti akan timbul sebaliknya loh. Berapapun banyaknya selalu kurang. Masya Allah bu, ngurang-ngurangin apa yang diberikan oleh suami bahaya. Ini kita di rumah nih, lagi ngaji enak lagi. Kita nggak tahu laki kita kadang-kadang lagi dipelototin bosnya kali. Hah? Bener ya? Jangan-jangan laki gua lagi ngomelin bosnya nih. Ayo coba. Kalau dia kerja di jalanan nih, supir misal, bisa jadi lagi goblok-goblokin orang. Ya? Harus pikir tentang kemungkinan kayak gitu. Di rumah dia kayak tuan karena dia adalah seorang kepala rumah tangga. Di tempat kerjanya kan bawahan. Boleh jadi lagi diomelin sama bosnya, boleh jadi lagi pusing dan sebagainya. Nah, sore nanti pulang ke rumah bawa rezeki. Kalau itu kemudian diberikan kepada kita sebagai istri dan kita memandangnya sebagai sesuatu yang kurang, bagaimana perasaannya? Nah, ya. Jadi bahagiakanlah hati dan pikiran seorang suami. Nanti kebahagiaan bakal Allah berikan kepada istri. Enggak usah gini, laki saya juga kagak gitu-gitu banget ke saya. Allah yang ngasihnya Allah. Kalau udah soal terkait dengan berbuat kebaikan, jangan ngukur bagaimana hamba yang ngasih. Nggak ada hamba boleh bisa memberikan balasan, nggak ada. Ya, jadi yang berikan balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamna'a nafsaha minhu wa in kanat ala dhuhri qatabin. Ini nih ternyata nih. Hendaklah seorang istri tidak boleh menolak dirinya kepada suaminya wa in kanat ala dhuhri qatabin, walaupun sedang berada di atas punggung unta. Suaminya lagi senang-senang, pengen senang-senang dengan istri gitu. Seorang istri tidak boleh menolaknya gitu. Walaupun ketika itu sedang berada di atas punggung unta gitu, di atas motor kayak tadi. Harus bersedia lah, iya. Di situ juga ya pulang dulu lah, masa di situ gitu kira-kira. Apain di atas motor? Ya kan? Ya pulang dulu lah. Pulang dulu, tapi dengan syarat wadzalika idza kanat tamattu mubahan, kalau memang bersenang-senangnya dalam keadaan yang diperbolehkan. Karena ada waktu-waktu di mana seorang suami istri tidak boleh bersenang-senang. Kapan? Kawat ihaidin au nupasain qoblal gusli walau ba'dan gitu idami inda sapi'i radallahu anhu. Seperti seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya dalam keadaan haid, kan gak boleh ya. Terus keadaan apa lagi? Nipas, gak boleh. Sampai kapan dia boleh? Sampai kapan?
sampai setelah mandi. Kalau belum mandi walaupun darahnya sudah habis belum boleh gitu. Darahnya mah headnya mah udahan. Terus cuman belum mandi. Kagak boleh tetap. Menurut madhab Imam Syafi'i. Madhab lain ada yang bolehin asal udah putus darahnya walaupun belum mandi boleh. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i selain sudah terputus darahnya sudah bersuci pula gitu. Haram, hukumnya haram. Suami bersenggama dengan istrinya dalam keadaan istri sedang haid atau nifas. Nifas ibu pakai biasain 60 hari ya. Dan 40 mulu. 40 mulu. Tapi kalau memang 40 juga, kalau memang 40 bener 40 dia, ya nggak apa-apa. Persoalannya ada kadang-kadang orang perempuan masuk ke batas maksimal 60 hari. Sholat masih haram, puasa masih haram. Ya. Ya kalau head sih tergantung kebiasaannya ya. Suka rubah-rubah nggak head? Kalau yang biasa 6 hari terus? Enggak ya? Ada kadang 7 hari ya enggak. Tapi kalau sudah 15 hari masih ada lebihnya, itu lebihnya bukan haid ya. Darah istihadah, penyakit, tetap dia mandi, tetap dia sholat. Sambil keluar darah sholat, ya gimanain kek? Ya. Karena memang hukumnya kayak gitu. Jadi haram ya. Haram hukumnya seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Kul hiya ada pak tajilun nisa apil mahid. Dalam Al-Quran juga disebutin gitu, jauhi perempuan kalau sedang haid. Bahkan tidur pun kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu jangan campur. Tidur jangan campur. Kalau khawatir, kalau aman sih nggak apa-apa, ya. Ada seorang istri yang keberatan banget, Pak Ustadz, gimana suami saya? Kenapa? Kalau saya head dia kayaknya ke saya jijik banget. Jijik gimana? Tidur aja nggak mau dekat. Dibilang gitu. Ya, emang begitu aturannya gimana? Takut kali dia, ya. Antisipasi. Nah itu. Walaupun sudah halal, karena ini aturan, ada batasan-batasan dan saat-saat di mana kita tidak diperbolehkan. Jangan mentang-mentang laki bini. Gitu ya. Baqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wadaha zaujuha ila firasihi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bis salasili wal aglal ma'as sayatin ila asfali sapilin. Rasulullah dalam hadisnya nyebutin gini, Bu, kalau ada perempuan tiap malam tahajud, jadi dia benar-benar bangunnya tahajud, bukan bangun buat kencing. Terus siangnya puasa yang paling sering puasa apa ya? Daud ya, puasa Daud, sehari puasa sehari kagak gitu ya. Terus puasa siang hari, malam hari tahajud terus, siang hari puasa terus. Tiba-tiba lakinya minta, dibilang tar dulu bang, tanggung gitu. Bahasa Arabnya watahorot anhu sa'atan wahidatan, tanggung, bukan kagak mau, tar tanggung ya gitu. Lah ngapain dulu gitu? Itu nanti dari kiamat dia bakal diseret dengan rantai dan belenggu, disatuin sama setan. Gara-gara ini, gara-gara dia bilang entar sama lakinya. Gimana kalau kagak mau ya?
Bilang entar doangan, Bu. Suka bilang entar nggak? Atau jangan-jangan bilang hayu? Bilang hayu kadang-kadang, entar kadang-kadang ya. Udah gini aja dah, minta maaf sama laki. Minta maaf buat apa lu? Minta maaf kalau sekali-kali waktu saya pernah bilang entar gitu ya. Nah ini kayak gini jadinya. Diseretnya kemana? Il asfali safilin. Ke tempat yang paling rendah di sana di akhirat. Asfali safilin. Dari lantaran dia mengabaikan apa yang sedang diinginkan oleh suaminya. Segitunya mau diapain coba? Itu ya. Jadi ini bagian dari keharusan yang harus diperhatiin oleh seorang istri. Berat ya tugas seorang istri ya. Ya suami juga berat. Nih gini. Kok kayak gini amat gitu. Perlu ibu catat ya bahwa kalau ada seorang istri melakukan dosa nih, tanpa sepengetahuan suami pun, maka suami bertanggung jawab atas dosa istrinya. Gitu loh ya. Saya kan nggak tahu, tapi tetap bertanggung jawab. Tapi kalau ada seorang suami berbuat dosa, istrinya kagak pernah diseret-seret untuk ikut bertanggung jawab. Itulah sebabnya maka fasilitas yang tersedia dalam kaitan kehidupan rumah tangga kesannya seakan-akan suami ini dirajain. Dirajain. Karena tanggung jawabnya begitu besar loh. Kagak tahu di luaran suaminya istrinya melakukan dosa ini itu, dia malah diminta tanggung jawabnya. Beda dengan kalau suaminya yang melakukan, istri aman-aman aja. Itu. Jadi adil lah ya, adil, agama itu adil. Jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita kemudian akhirnya kita menjas bahwa ini persoalan agama merupakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Gak ada. Justru perempuan itu mulia dari lantaran agama. Zaman dulu mah Bu, dulu banget, zaman jahiliyah, kalau ada orang punya anak perempuan dianggap aib. Anaknya cewek apa cowok bang? Cewek, dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Am yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup perempuan. Kenapa? Dianggapnya tidak membanggakan dari lantaran perempuan itu kagak bisa berperang, gak bisa dijadiin pendukung bagi sebuah rumah tangga ketika konflik dengan orang lain. Jadi orang kagak takut kalau orangnya perempuan semua. Coba kalau laki-laki semua, udah itu main keroyokan lagi, ya kan? Jadi perempuan waktu itu nggak ada harganya. Jadi kalau menurut penjelasan Mustafa Al-Galayani, perempuan itu baru dianggap sebagai perempuan pada tahun ke-6 Hijriah, sebelum hijrah, tahun ke-6 sebelum hijriah, atau sebelum kenabian, tahun ke-6 sebelum kenabian, baru dianggap perempuan. Tadinya dianggap binatang, ya, luar biasa. Lahirlah agama, perempuan dimanusiakan, gitu. Kalau kemudian timbul aturan kayak gini, wah ini nggak seberapa. Justru malah buat memelihara kesucian dan kemuliaan perempuan. Kalau ada teks hadis misalnya satu, barang siapa orang yang statusnya sudah jadi istri orang lain maka bebas ngapain aja. Coba mau apa? Ayo mau apa? Rusak nggak kira-kira? Rusak.
Untuk satu hal saja, untuk satu hal, sebutlah rasa malu tidak ada pada perempuan ya. Rasa malu itu bisa meruntuhkan dunia loh, sekaligus bisa menyeret sebagian besar perempuan untuk menjadi penghuni neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan neraka, kapan tuh? Kapan? Di malam Mi'raj. Neraka kayak gini, dilihat gitu. Wa ra'aitu aksara sukani hal mar'ah, dan saya melihat kebanyakan penghuninya perempuan. Kan gitu ya hadisnya ya. Kan ditanya tuh, apa sebabnya perempuan menjadi lebih banyak di dalam neraka ketimbang laki-laki? Likil latib hayaiha, karena sudah minim rasa malunya. Malu. Jadi dari lantaran itu perempuan banyak di neraka, tidak sedikit laki-laki ya. Jadi banyak semua ya, perempuan banyak, laki-laki juga banyak. Untuk satu hal saja, malu. Kalau dengan rasa malu saja sudah bikin rusak, apalagi kalau hilang iman. Masya Allah. Hati-hati Bu ya. Ini kita zaman akhir. Udah rada saru-saru antara yang hak dan yang batil, saru. Kadang-kadang yang benar kelihatan salah, ya kan? Yang salah kelihatan benar. Padahal jelas, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Doa Bu, sering-sering dah berdoa untuk doa akhir zaman. Gimana doanya? Minta sama Allah supaya yang batil terlihat sebagai batil, yang hak terlihat sebagai hak. Rabbana arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnat tinaba. Ini, ya Allah, perlihatkan kepada saya yang benar adalah benar, karena ini zaman kadang-kadang saru benar dan salah sesuai seakan-akan sama gitu. Perlihatkan yang benar adalah benar, warzuqnat tibaah, berikan saya kekuatan untuk ngikutin kebenaran. Warinal batila batilan warzuqnat tinabah, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan menjauhi kebatil. Itu untuk akhir zaman ya. Untuk akhir zaman. Sekarang ini kelompok nyeleneh apa aja mesti ada pengikutnya, mesti ada pengikutnya loh. Segala ada orang bilang umroh ke Vatikan, umroh ke Vatikan, ngapain? Ya umroh. Lah umroh ke sono gimana? Tapi itu ada pengikutnya loh. Ngaku apa aja juga ada pengikutnya. Yang ngaku malaikat, orang ngaku malaikat. Padahal waktu dia disunatin banyak tetangganya tahu, lihat tuh anak disunatin dulu. Tapi zaman sekarang banyak pengikutnya. Jadi apa artinya? Ini zaman adalah zaman di mana serba memungkinkan orang terseret pada bagian mana aja. Kalau kurang-kurang ilmu dan iman bahaya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk selalu berada di jalan kebaikan. Biar panjang umur ya. Malam Rebo, Kemis, Jumat, nisfu Saban. Bu, pastikan bahwa di akhir catatan buku amal kita bagus ya. Ntar akhir catatannya hari Kemis ya. Buku yang lama
Nanti buku yang baru terbit malam Jumat. Dimulai dengan Tita Yasin, surat Awabin aja ya, nggak usah surat Nisfu Sa'ban, surat Awabin aja. Terus baca Yasin 3 kali untuk mengawali catatan amal kita dengan kebaikan. Nanti di akhirat ada kalanya Allah cuma pengen lihat lembaran pertama dan terakhir. Itu ada penjelasannya ya. Kadang-kadang Allah hanya pengen lihat lembaran pertama dan terakhir catatan amal manusia. Kalau pertamanya bagus, terakhirnya bagus, udah yang lain dianggap bagus. Mudah-mudahan ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.